Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan dan semoga Allah berkahi dan Allah rahmati, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan. Dan jamaah yang Allah muliakan, marilah kita juga membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah memberikan taufik kita untuk menuntut ilmu, ibadah yang sangat prestisius, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diriwayatkan mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih baik daripada salat sunnah. Kata para ulama, karena menuntut ilmu di samping menambah keimanan juga bermanfaat bagi banyak orang dan banyak pihak. Makanya Al-Imam Az-Zuhri menyatakan juga, ma'ubidallahu bimithlil ilm. Tidak ada ibadah kepada Allah yang seperti ilmu atau seperti menuntut ilmu. Jadi tidak ada ibadah kepada Allah seperti pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita belajar Riyadhus Shalihin, pada saat kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sekali lagi semua ibadah itu diawali dengan ilmu. Semua ibadah. Makanya kan ada larangan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah Anda mengikuti, mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Yang Anda tidak tahu ilmunya, jangan ikut. Jangan pernah mengerjakan sesuatu yang kita nggak tahu ilmu. Jadi semua amal ibadah itu dasarnya dan fondasinya adalah ilmu. Makanya nggak heran ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah, karena kita nggak bisa sholat sunnah kecuali dengan ilmu. Coba kalau kita nggak tahu dalil sholat duha, bingung kita ngelihat orang sholat jam 8 pagi, ini orang sholat apa ya? Perasaan sholat tuh cuma 5 waktu, bingung kita. Kalau kita nggak tahu hadis tentang sholat rawatib, kita kan bingung. Loh, kok imamnya belum, muadzinnya belum qomat udah di sholat? Oh, ternyata sholat qobliyah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama. Makanya ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, bersyukurlah, karena pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Hadirin yang Allah muliakan, semoga kita bisa menjadi orang bersyukur
dan Allah tambah nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita kembali mempertegas dan memperkuat syahadatain kita. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan lagi pada diri kita bahwa kita ini hamba. Bahwa kita ini hamba. Masih ingat siapa orang yang al-kayyis? Al-kayyis mandana nafsah. Al-kayyis, apa arti kayyis? Masih ingat nggak al-kayyis? Orang yang punya prinsip yang kokoh, yang kuat, dan di waktu yang sama cerdas, fatin, di waktu yang sama muntabih, peka, dan di waktu yang sama muntahizil furas, pintar dalam atau cerdik dalam membaca peluang. Siapa mereka? Mandana nafsah. Dan salah satu makna mandana nafsah itu apa? Adzallaha wasta'badaha. Itu orang yang senantiasa merendahkan hatinya dan mengkondisikan hatinya bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, jadi orang yang akan menjadi orang yang kuat, orang yang cerdas, orang yang peka, orang yang pintar mengambil peluang adalah orang yang senantiasa merendahkan hatinya dan mengkondisikan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang harus mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita menanamkan terus hal ini dalam diri kita. Dan untuk beribadah kepada Allah nggak ada jalan lain kecuali jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirin yang Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan seluruh dalil yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab tafakkur, dan kita sudah jelaskan inti tafakkur adalah aktivitas hati, tasarruful qalb, aktivitas hati untuk memahami makna sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita mendapatkan ridho Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan ketakwaan. Dan orang-orang beriman harus selalu bertafakkur, dan tafakkur tidak bisa dipisahkan dengan apa? Siapa soulmate-nya tafakkur? Zikir. Karena ayatnya satu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang mengingat atau berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka senantiasa bertafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Selalu merenungkan dan selalu mengaitkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dengan zikrullah. Selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dikaitkan dengan fi'lun min af'alillah. Selalu dikaitkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penuh hikmah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, karena Allah Al-Muhsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim. Makanya setiap ada masalah, orang-orang yang bertafakkur itu selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan ini tanpa ada alasan, sia-sia, pasti ada hikmah.
Tapi dengan syarat kita baru bisa sampai kualitas ini kalau kita punya kualitas tafakkur yang kuat, jamaah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berikan contoh bagaimana Nabi kita SAW langsung mempraktekkan tafakkur di dalam ibadah beliau. Jadi ini udah bukan teori lagi, ini langsung praktek dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, hadis yang cukup populer dalam bab salat. Kita akan bersama Hudzaifah radhiyallahu taala an. Kita akan mendengar bagaimana cerita beliau ketika beliau berkesempatan bersama Nabi SAW di waktu malam. Bersama Nabi SAW di waktu malam. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku sholat bersama Nabi SAW di sebuah malam. Langsung kasih terjemahannya saja, saya akan bacakan bahasa Arabnya. Jadi jamaah sekalian, aku pernah sholat bersama Nabi SAW di sebuah malam. Jadi beliau qiyamul lail. Jadi Nabi kita SAW sholat lail, dan Hudzaifah ikut bersama Nabi SAW. Jadi makmum Nabi kita SAW. Ini kesempatan emas, hadirin. Siapa yang nggak ingin diimami Nabi kita SAW di waktu malamnya qiyamul lail? Faftataha bil Baqarah. Allahu Akbar. Lalu beliau membuka dengan surat Al-Baqarah. Nabi kita SAW membuka rakaat pertama setelah Al-Fatihah, maksudnya setelah Al-Fatihah langsung baca Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Terus beliau membuka rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Faqultu, lalu aku menduga dalam diriku, maksud berkata itu menduga ya, bukan ngomong ya, pada saat itu kan jadi makmum. Aku menduga dalam diriku, yarka indal mi'ah. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman, jadi beliau benar-benar menceritakan beliau benar-benar menceritakan apa yang beliau alami langsung pada saat itu. Jadi apa yang beliau alami langsung pada saat itu. Beliau menduga, oh ini Al-Baqarah nih. Maka aku menduga yarka indal mi'ah. Saya menduga Nabi SAW akan ruku pada ayat ke-100. Pada ayat awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Itu ayat ke-100. Kayaknya akan ruku di ayat itu deh. Tsumma madha. Allahu Akbar. Nabi lanjut. Antum tahu surat 100 ayat halaman keberapa? Halaman ke-15 dari awal. Halaman ke-15. Kita imam baca satu halaman aja, salat tarawih udah pada batuk-batuk. Yang awalnya nggak pernah flu, itu tiba-tiba batuk-batuk sama ngedahem. Subhanallah, baru baca satu halaman. Ayat ke-100, halaman ke-15.
Dan Hudzaifah pikir kayaknya Nabi sujud, Nabi rukuk nih di ayat ke-100. Enggak, lanjut. Nabi lanjut sallallahu alaihi wasallam, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Terus lanjut lagi baca ayat ke-102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Terus Nabi terus baca, nggak ruku, nggak ruku. Nabi SAW terus membaca, terus ayat ke-200, ayat ke-220, terus ya, ayat 230, ayat 250, ayat 270, ayat 280. Nabi SAW baca ayat Dain, terus masuk ke halaman terakhir, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Maka Hudzaifah punya dugaan lagi. Kata beliau, yusalli biha fi raq'ah. Kayaknya Nabi SAW akan menyelesaikan Al-Baqarah sampai habis di rakaat ini. Jadi Nabi SAW akan menyelesaikan Al-Baqarah sampai selesai. Terus Nabi baca, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus ayat terakhir, lihat mental, mungkin kita coba bayangkan mentalnya Hudzaifah bin Yaman ya. Ini ayat terakhir nih, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hudzaifah berpikir Nabi SAW akan ruku pada saat itu, tapi alih-alih ruku Nabi SAW justru melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW membaca, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahu akbar. Surat apa? An-Nisa. Belum baca terus. Beliau terus baca surat An-Nisa. Gak selesai. Beliau baca sampai ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayat tentang kalalah. Ini mru'un halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhil unthayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ayat keberapa itu jamaah? Ayat terakhir, ayat 176. Lalu Nabi SAW rukuk, jamaah.
Ayat terakhir dari surat An-Nisa dibaca sampai selesai Nabi SAW. Beliau rukuk. Ternyata beliau nggak rukuk. Thumma iftataha. Lalu beliau membuka Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Surat apa? Ali Imran. Thumma iftataha ala Imran faqara'a. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Allahu akbar. Sampai 3 surat terpanjang di Al-Quranul Karim. 3 surat terpanjang di Al-Quranul Karim dibaca dalam 1 rakaat. Dibaca dalam 1 rakaat. 6 juz lebih 1 rakaat. 6 juz lebih 1 rakaat. Antum tahu totalnya berapa halaman? 106 halaman. 1 rakaat. Pernah baca 1 rakaat 106 halaman? Sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih menakjubkan, yaqra'u mutarassila. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca perlahan-lahan. Nggak buru-buru, mutarassil, mutarassila, pelan-pelan beliau baca, nggak cepat-cepat, nggak baca cepat-cepat. Jadi bacanya itu tidak cepat-cepat, bacanya tenang, bacanya tenang. Jadi kan baca surat An-Nisa tuh nggak ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira, dan seterusnya. Nggak baca seperti itu, bacanya pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Hadirin Allah muliakan, pelan-pelan. Allahu Akbar. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kenapa pelan-pelan? Ini poinnya. Beliau bertafakkur ketika membaca ayat-ayat tersebut. Beliau bertafakkur, beda dengan kita. Beliau libatkan hati beliau. Beliau resapi setiap ayat yang beliau baca. Makanya kata Hudzaifah, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Jika beliau melewati ayat yang berisi tentang tasbih, maka beliau akan bertasbih. Jadi kalau beliau melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Beliau ucapkan subhanallah. Beliau akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa jemaah. Jadi kalau ada ayat tentang tasbih, beliau akan bertasbih.
beliau akan bertasbih. Contohnya seperti apa? Kan beliau baca surat apa tadi? Al-Baqarah. Misalnya Al-Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu tasbihnya siapa? Hah? Malaikat. Tasbihnya malaikat ketika penciptaan Adam itu kan. Beliau bertasbih. Kalau kita kan main langsung aja jalan. Maka beliau bertasbih dulu. Setelah bertasbih lanjut qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Terus lanjut aja. Jadi tidaklah beliau melewati sebuah ayat yang di situ ada tasbih, maka beliau bertasbih. Jamaah, beliau bertasbih karena beliau paham ayat tersebut dan beliau berusaha hayati dalam hati beliau. Beda sama kita ya. Setiap ada ayat yang isinya tasbih, maka beliau bertasbih. Begitu lagi ketika beliau melewati surat Ali Imran. Tadi kan Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran. Coba kita Ali Imran 41 misalnya. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza. Wadhkur rabbaka kathira wasabbih bil ashi wal ibkar. Allah katakan, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu sore dan pagi. Ini ayat tentang tasbih. Maka sebelum Rasulullah SAW lanjut ke ayat berikutnya, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, beliau bertasbih dulu. Subhanallah. Kan Allah suruh bertasbih dalam ayat ini. Wasabbih. Ini akan ayat tentang wasabbih. Beliau bertasbih, lalu beliau lanjut ke ayat berikutnya. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Hadirin Allah muliakan. Dan begitu seterusnya. Bagaimana tafakur beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran ya, sholat beliau itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Setiap sholat iman bertambah, setiap sholat iman bertambah. Kita habis sholat maksiat jamaah. Ya kita nggak bertafakur ketika sholat kita. Dan kalau sholat aja nggak bertafakur, apalagi di luar sholat, gitu aja simpelnya deh. Ketika sholat aja kita gagal tafakur dan kita tidak bertafakur. Lalu bagaimana setelah sholat? Bagaimana di luar sholat? Ini sholat udah ibadah terbaik di dunia. Makanya diletakkan oleh Allah dan Rasulullah di rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Itu aja kita blank. Lalu mungkin kan di luar sholat, ketika kita lagi di kantor, lagi rapat, lagi ketemu orang yang duniawi banget gitu, lalu kita bisa bertafakur? Lalu kita wa idza marra bi su'alin sa'al. Dan ketika Rasul SAW melewati ayat tentang berdoa, maka beliau berdoa. Beliau berdoa. Beliau berdoa. Hadirin Allah muliakan. Jadi beliau baca dengan tenang, dengan tenang, dengan tenang, dengan tenang, dengan tenang. Pelan-pelan. Masuk kayak berdoa, beliau berdoa. Benar-benar doa gitu loh. Ya seperti doa ayat terakhir Al-Baqarah.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Pernah kita benar-benar berdoa pada saat ayat itu dibacakan? Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau di Ali Imran, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan gugurkan seluruh kesalahan dan keburukan saya, dan wafatkanlah saya bersama orang-orang baik. Hadirin Allah muliakan, tidaklah Nabi melewati ayat yang berisi doa kecuali beliau berdoa. Lihat bagaimana beliau bertafakur. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Dan apabila Nabi SAW melewati ayat tentang meminta perlindungan, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ketika beliau melewati ayat tentang surat Al-Baqarah 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu ia berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada engkau, aku menjadi orang-orang yang bodoh. Ada ta'awudz di sana di Al-Baqarah 67. Maka Nabi SAW berta'awudz, ya Allah, jangan sampai, lindungilah saya jadi orang-orang yang bodoh. Lihat bagaimana level bacaan Nabi SAW. Tafakkur. Bertafakur. Jadi tidaklah lewat ayat-ayat tasbih maka beliau bertasbih, tidaklah lewat ayat-ayat atau membaca ayat-ayat tentang berdoa beliau berdoa, dan tidaklah beliau melewati ayat tentang meminta perlindungan maka beliau akan meminta perlindungan kepada Allah. Tsumma raka'a, Allahu Akbar, lalu setelah itu beliau ruku. Jadi ini bukan sekedar 6 juz lebih, jamaah. Ini bukan hanya tentang sekedar membaca 106 ayat, 106 halaman. Ini tentang membaca pelan-pelan. Lalu setiap ayat dihayati. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, para ulama kan menjelaskan bahwa bertasbih ketika melewati ayat tasbih, bertasbih ketika melewati ayat tasbih, dan berdoa ketika melewati ayat berdoa, dan meminta perlindungan ketika membaca ayat tentang perlindungan, itu hukumnya sunnah di sholat-sholat sunnah. Hukumnya sunnah di sholat-sholat sunnah. Sunnah di sholat-sholat sunnah. Jadi jeda dulu, doa dulu, bertasbih dulu, dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan, dan ini keterangan mayoritas para ulama.
Mayoritas ulama mengatakan demikian. Adapun salat wajib, mayoritas ulama mengatakan sunnah juga. Dan ini dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini salah satu pandangan Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kata Imam Nawawi, qala Syafi'i wa ashabuna yasunnu lil qari fi salati wa kharijiha idza marra bi ayati rahmah an yas'al Allah ta'ala rahmah aw bi ayati adzabin an yasta'idza bihi min al-'adzab aw bi ayati tasbih an yusabbih aw bi ayati mithli an yatadabbar. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Quran ketika sholat atau di luar sholat. Ingat, catat, di saat sholat dan di luar sholat, jika melewati atau jika dia membaca ayat tentang rahmah, ayat tentang rahmat Allah, hendaknya dia meminta dan dia berdoa kepada Allah rahmat Allah tersebut. Ketika kita baca saat sholat atau di luar sholat, apalagi di luar sholat, itu poinnya, di luar sholat aja begitu, apalagi di luar sholat, kita lagi baca nih, kalau kita membaca ayat tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah rahmat tersebut. Hukumnya sunnah, doa dulu baru kita lanjut lagi. Au bi ayati adzabin an yasta'idza bihi minal adzab, atau ayat tentang azab, lalu kita meminta perlindungan dari azab tersebut. Kita baca ayat tentang neraka, ayat tentang siksa, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Au bi ayati tasbihin an yusabbih, atau kita membaca ayat tentang tasbih lalu kita bertasbih. Au bi ayati mithli an yatadabbar, atau di setiap ayat yang kita bisa tadaburi, maka tadaburilah ayat tersebut. Dan kata Imam Nawawi dan pandangan mazhab Syafi'iyah, wa yustahabbu dzalika lil imami wal ma'mum al munfarid, dan ini hukumnya sunnah bagi imam, bagi makmum, atau bagi orang yang salat sendiri. Jadi bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang salat sendiri. Dan saya loncat keterangan beliau, saya nggak baca full, saya loncat keterangan beliau. Wasawa'un salatul fard wal nafal wal ma'mum wal imam wal mufarid, sama saja baik salat wajib, salat sunnah, bagi makmum, bagi imam, dan bagi orang yang salat sendiri. Dan dalil mereka adalah hadis ini, hadis Hudzaifah. Jadi ini madhab atau pandangan mayoritas para ulama jumhur Syafi'iyah, dan juga Hanabila dalam Raudhul Murbi juga mengatakan demikian. Hadirin Allah muliakan, jadi ada tadabbur gitu loh, ada tafakkur. Hanya saja sebagian ulama menyatakan bahwa untuk sholat wajib hukumnya boleh dan tidak sampai ke derajat sunnah. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib boleh tapi tidak sampai ke tingkatan sunnah. Kenapa? Dalil mereka cukup kuat, walaupun mereka bukan mayoritas ya. Ini sebagai gambaran, sebagai amanat ilmiah. Kenapa? Karena kalau mereka bahwa Nabi SAW sholat wajib itu setiap hari 3 kali yang dijaharkan, yang bisa langsung dipantau, ya kan, subuh,
maghrib dan isya. Tapi tidak ada keterangan sama sekali dari para sahabat bahwa beliau melakukan hal tersebut sebagaimana beliau lakukan di Qiyamul Lail. Kalau memang itu disunahkan, pasti beliau melakukan hal tersebut di sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kata sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walau kana sunnatan la fa'alahu walau fa'alahu la nukil. Kalau itu sunnah di sholat wajib, maka Nabi akan melakukannya. Dan kalau Nabi melakukan, pasti ada riwayatnya, pasti dinukilkan. Nah, karena dengan keterbatasan ilmu kita belum ada riwayat tentang itu atau tidak dinukilkan tentang hal tersebut, maka hukumnya boleh saja dan tidak sampai pada titik sunnah. Tapi kalau salat sunnah ya, salat sunnah ya, baik imam maupun makmum atau salat sendiri. Maksudnya kalau kita qiyamul lail, imam, makmum maupun salat sendiri. Dan ini menunjukkan kita bertafakur dan bertadabur ketika kita sholat. Kita sholat pakai hati, bukan baca tapi nggak ngerti apa maknanya. Dan kalau kita bisa bertafakur ketika sholat, maka ini adalah langkah besar untuk tafakur di luar sholat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang bagus, yang berkualitas akan mencegah kita melakukan perbuatan keji dan mungkar di luar sholat. Dan kalau kita sudah tercegah dari kegiatan keji atau perbuatan keji dan mungkar, maka pintu untuk mendekat kepada Allah sangat besar, pintu untuk mengingat Allah itu sangat besar, dan insya Allah kita bisa bertafakur. Ya, ini praktek langsung ya, Mak. Jelas ini. Jadi mayoritas para ulama mengatakan ini di sholat sunnah dan sholat wajib. Tapi sebagian ulama memberikan perincian kalau salat wajib hukumnya wajib, hukumnya boleh, hukumnya boleh dan tidak sampai titik sunnah, karena tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi melakukan itu di salat wajib yang jahar, khususnya maghrib, isya dan subuh. Walaupun mereka bukan mayoritas, tapi dalil mereka kuat. Oleh karena itu amanat ilmu yang perlu dilakukan. Tapi mereka tidak melarang. Kalau dia mau lakukan itu boleh menurut sebagian para ulama. Karena ada riwayat dari hadis Hudzaifah ini. Wallahu ta'ala bishawab. Oleh karena itu paling tidak kita latihan di sholat sunnah yang jelas-jelas didukung oleh jumhur para ulama. Sholat sunnah lah, sholat qiyamul lail. Tafakurilah apa yang kita baca. Dan hadirin sekarang riwayatnya belum sampai di sini. Mari kita lanjutkan. Hadis Hudzaifah belum berakhir. Mari kita lanjutkan. Wa idza thumma raka', lalu akhirnya Nabi ruku. Setelah baca 106 halaman, Nabi ruku. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Lalu beliau membaca subhana rabbiyal azim. Nabi baca doa ruku, subhana rabbiyal azim. Doa yang sangat familiar, subhana rabbiyal azim. Tapi yang menakjubkan adalah fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan durasi ruku'nya itu seperti lama beliau baca 3 surat tersebut. Seperti panjang berdirinya. Allahu Akbar. Ruku'nya beliau itu seperti beliau berdiri barusan. Baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Sallallahu alaihi wasallam. Rukunya beliau selama itu, jamaah. Rukunya beliau selama itu. Bengong Pak Ustadz, nggak baca terus subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Makanya kan kata, maka agungkan Rabb Anda ketika ruku, berzikir kepada Allah.
thumma thumma qala sami Allahu liman hamidah. Lalu setelah kurang lebih sama seperti pada saat beliau berdiri, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beriktidal, berdiri iktidal. Thumma qama tawilan. Lagi-lagi beliau lama di situ. Beliau lama, beliau berdiri panjang. Seperti panjangnya ruku. Jadi thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Seperti kurang lebih lah. Mendekati. Qariban mimma raka'. Mendekati ketika beliau ruku. Jadi nggak selama ruku, tapi mendekati ruku. Thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Lalu beliau sujud, lalu beliau membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Lalu beliau sujud, dan sujud beliau seperti panjangnya beliau berdiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud beliau lama sekali. Lama. Kenapa? Karena beliau bertafakkur. Beliau bertafakkur ketika ruku, ketika berdiri i'tidal, ketika sujud. Beliau baca subhana rabbiyal azim. Itu nggak seperti kita baca subhana rabbiyal azim. Kita baca subhana rabbiyal azim hanya dengan lisan, makanya langsung mati gaya. Kalau imamnya lama sedikit, gue baca apa lagi ya? Apalagi nih baca. Tapi kalau kita benar-benar bisa baca subhana rabbiyal azim, maha suci engkau, wahai Rabbku, maha suci Rabbku yang maha agung. Apa masih ingat tasbih itu artinya apa? Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Jamaah, ingat-ingat lagi ilmu kita. Maha suci dari apa? Dari dua hal. Hal yang pertama apa? Sifat buruk. Yang kedua, maha suci dari apa? Dari ketidaksempurnaan. Walaupun itu baik, tapi kalau itu tidak sempurna, Allah maha suci dari itu semua. Jadi sekali lagi, maha suci dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, sifat buruk, sifat negatif. Yang kedua, ketidaksempurnaan. Maka seluruh, atau Allah adalah Rabb yang maha baik dengan baik yang sempurna. Tidak mungkin punya sifat buruk. Berarti apa yang Allah takdirkan ke kita, ada hikmah apa tidak? Ada hikmah. Yang Allah tetapkan untuk kita, baik atau buruk? Baik. Karena Allah Maha Suci memberikan takdir kepada kita yang tujuannya hanya untuk menghancurkan kita, menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, atau menyakiti kita. Kok Nabi bisa ruku selama itu? Karena beliau bertafakkur ketika ruku. Dan dihubungkan dengan kejadian hari itu. Hari ini saya ngapain? Maha suci Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, ternyata ini pasti Allah berikan yang terbaik buat saya. Pasti Allah berikan hikmah besar buat saya. Sakit memang, tapi subhana rabbil azim, maha suci Allah untuk mentakdirkan hal buruk bagi saya. Gak mungkin, Allah tuh maha suci, gak mungkin kasih hal yang hanya menyengsarakan kita. Makanya bisa menikmati. Kita ruku dikit puyeng jamaah. Kita ruku lama sedikit mati gaya, bingung kita mau ngapain. Ngapain nih imam ini lama banget. Subhanallah. Itu baru ruku udah mati gaya. Sujud imamnya lama dikit tidur. Ya Allah, tidur. Ada ketika imamnya Allahu Akbar duduk, dia nggak bangun-bangun. Kita pikir dia lebih khusyuk dari imamnya, ternyata dia tidur sampai imamnya salam masih aja sujud. Subhanallah, sampai imamnya udah salam dia masih sujud. Dan masih hidup ini orang, karena ada yang husnul khotimah, masya Allah, yang meninggal ketika sujud. Ini hidup, orang udah pada bubar dia masih sujud.
Hadirin yang Allah muliakan, kenapa bisa begitu? Karena kita nggak tafakkur. Sholat kita hanya gerakan dan bacaan lisan, udah titik. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham apa yang kita baca. Beda dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran beliau jadi pribadi yang begitu luar biasa, karena begini tafakurnya jamaah. Ini bukan hanya tentang baca 106 halaman, enggak. Ada banyak orang hari ini bisa baca ketika tarawih 2 juz, 3 juz, tapi pertanyaannya, apakah bisa mentadaburi seperti Nabi SAW? Apakah bisa mentafakuri? Apakah setiap baca ayat lalu dia minta? Oh, itu luar biasa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih jauh, tapi harus diperjuangkan, dan harus diperjuangkan. Minta pertolongan sama Allah. Dan semoga potret tafakur ini bisa menggugah kita, karena hadis ini dimasukkan oleh banyak para ulama ke bab tafakur. Dan marilah ikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana ruku beliau, berdiri beliau, sujud beliau. Dan lihat durasinya tuh hampir-hampir mirip gitu loh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruku seperti berdiri, i'tidal seperti ruku, sujud seperti ruku, seperti i'tidal, ruku dan berdiri. Itulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bertafakur dan menunjukkan tafakur kita masih jauh dari ideal, masih jauh dari tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Oke, kita buka sedikit lah sesi tanya jawab biar lebih manfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga, memberi rahmat, hidayat, keistiqomahan dan mengampuni dosa Imam Nawawi beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Ustadz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin, dan seluruh tim beserta keluarga, amin ya rabbal alamin, dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, apakah perasaan merasa ada kurang atau belum sempurna saat selesai sholat, baik sholat wajib atau sunnah, diperbolehkan Ustadz? Kemudian bagaimana cara menghilangkan perasaan seperti ini? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin, jangankan kurang sempurna, makasih banyak atas pertanyaannya ya. Jangankan kurang sempurna, orang-orang beriman itu setelah sholat itu punya perasaan khawatir sholatnya nggak diterima. Bukan kurang sempurna lagi, tapi nggak diterima. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina ma'atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma'atau, maaf, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma'atau, dan orang-orang yang
ketika beramal mengerjakan sesuatu, hati mereka merasa takut karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Aisyah bertanya kepada Nabi, siapa sih mereka itu? Apakah mereka orang yang berzina, meminum khamr atau melakukan kemaksiatan? Kata Nabi, la ya binta Siddiq, bukan orang-orang yang melakukan kemaksiatan wahai anaknya Abu Bakar Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa dan beribadah, wa yakhafuna alla yataqabbala minhum, dan mereka takut Allah tidak terima amal ibadah mereka, dan takut Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Jadi orang-orang beriman itu punya rasa takut amal ibadah tidak diterima, tapi rasa takut ini produktif jamaah. Jadi bukan rasa takut ke arah paranoid, tapi rasa takut yang membuat seorang beriman itu mengevaluasi, lalu terus tidak merasa aman, dan terus memperbaiki diri, sampai pada akhirnya mereka terus meningkatkan iman dan ketakwaan mereka. Wallahu ta'ala misal, mungkin itu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, keselamatan untuk Ustadz dan seluruh tim serta seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya yang pertama dan yang kedua ini. Afan admin, izin bertanya perihal penyampaian materi tentang secerdas apakah kamu. Kemarin Ustadz berkata ada 2 standar, yaitu Rasul sampaikan mengenai standar kecerdasan seorang dalam Islam, dan Ustadz baru menjelaskan tentang standar pertama, yaitu dana nafsahu. Untuk standar kedua bagaimana ya? Sekali lagi mohon maaf, mungkin Anda yang terlewat ketika mendengarkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya yang tidak cakap dalam menjelaskan, bukan penanya yang terlewat ya. Singkat saya sudah menyampaikan, tapi lagi mungkin saya yang tidak pintar menjelaskan. Tapi intinya adalah standar kedua, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang kayis, sekali lagi bukan hanya cerdas tapi punya prinsip, punya kepekaan dan punya kecerdikan untuk menangkap dan mengambil peluang dan kesempatan. Itu adalah orang-orang yang yang kalau beramal untuk kehidupan setelah kematian, kan sempat kita jelaskan kemarin ya. Jadi itu standarnya 2, mandana nafsahu, itu yang pertama, dan yang kedua wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi mereka nggak beramal untuk dunia, itu yang perlu kita ingatkan. Mereka tidak beramal untuk dunia, tapi mereka beramal untuk kehidupan setelah kematian, lalu Allah kasih dunia buat mereka. Masih ingat hadis Nabi, man kanatil akhiratu hammah jama Allahu syamla, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah akan lancarkan urusannya, dan Allah akan berikan kekayaan ke dalam hatinya, dan wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Jadi itu standar yang kedua jemaah sekalian, standar yang kedua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga Allah memperbaiki kualitas sholat kita dan kualitas kehidupan kita di luar sholat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.